Baik, selamat pagi, siang, sore, malam Bapak dan Ibu dosen sekalian. Nama saya Merslin Angelisha dengan NPM 2451226. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang artikel ujian tengah semester filsafat dan logika hukum saya, dimana di artikel tersebut saya mengambil dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/8/2010 yang membahas tentang status anak di luar pernikahan. Nah, putusan ini saya ambil dikarenakan putusan ini merupakan salah satu putusan yang cukup penting karena ini mengubah pemahaman mengenai hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya secara singkat. Nah, sebelum adanya putusan ini diciptakan, di pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak itu yang lahir di luar pernikahan itu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Nah, ketentuan ini dianggap merugikan anak dikarenakan menutup kemungkinan adanya hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Nah, melalui permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut diuji karena dinilai bertentangan dengan hak konstitusional anak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, subjek dan objek hukumnya ialah, kita mulai dari subjeknya terlebih dahulu. Subjek hukum di perkara ini menurut saya itu yang pertama ada pemohon, di mana pemohon merupakan pihak yang mengajukan pengujian undang-undang. Dan yang kedua, anak yang lahir di luar pernikahan. Ketiga, ayah biologis anak. Keempat, pemerintah dan juga DPR sebagai pihak terkait. Dan terakhir adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memutus perkara. Nah, objek hukum dalam perkara ini ialah terdapat di dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan yang mengatur hubungan perdata anak di luar pernikahan. Nah, perbedaan pendapat hukum dari para pihak ialah karena objek penelitian ini berupa putusan Mahkamah Konstitusi. Maka yang dibahas itu adalah perbedaan pendapat hukum antara pemohon dan pihak terkait. Nah, pemohon itu berpendapat bahwa ketentuan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan bersifat diskriminatif karena menghilangkan hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya. Anak itu seharusnya menjadi kehilangan hak atas identitas, nafkah, dan juga perlindungan hukum dari ayahnya. Nah, pendapat dari pemerintah ataupun DPR pada dasarnya itu mereka mempertahankan ketentuan tersebut dengan alasan untuk menjaga ketertiban hukum perkawinan serta memberikan kepastian mengenai status keluarga yang sah menurut hukum. Nah, selanjutnya adalah pendapat dari Mahkamah Konstitusi. Pendapat dari Mahkamah Konstitusi ialah bahwa anak itu tidak boleh menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, apabila dibuktikan secara ilmiah dan hukum adanya hubungan darah dengan ayah biologis, maka anak itu berhak memperoleh hubungan perdata dengan ayah tersebut. Nah, filsafat hukum dalam putusan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum progresif itu, hakim itu tidak hanya berpegang pada bunyi pasal secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Mahkamah itu berusaha untuk melindungi hak anak sebagai manusia yang memiliki martabat dan juga hak asasi. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan bagaimana pengaruh mazhab hukum alam, yaitu pandangan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hak anak untuk mengetahui dan juga memperoleh perlindungan dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, keadilan substantif itu lebih diutamakan dibanding sekadar kepastian hukum formal. Dan yang berikutnya adalah logika hukum yang digunakan oleh hakim.
hakim itu menggunakan penalaran deduktif, di mana premis mayornya itu setiap anak itu berhak memperoleh perlindungan hukum dan bebas dari diskriminasi. Nah, premis mirrornya, anak yang lahir di luar pernikahan tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi. Nah, kesimpulannya itu dari logika hukum, anak di luar pernikahan itu berhak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara hukum dan juga ilmiah. Nah, selain itu, hakim juga menggunakan penafsiran konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga penafsiran teleologis yang berorientasi pada tujuan perlindungan anak, dan yang terakhir penafsiran ekstensif di mana dengan memperluas makna dan hubungan perdata. Batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi ialah menggunakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama dari pasal 28B ayat 2 tentang hak anak atas perlindungan dan juga perkembangan, dan yang kedua ada dari pasal 28D ayat 1 tentang bagaimana jaminan perlakuan yang adil di hadapan hukum, serta yang terakhir 28I ayat 2 tentang pelanggaran diskriminasi. Ketiga pasal tersebut menjadi dasar bahwa anak di luar pernikahan itu juga harus memperoleh perlindungan yang sama. Nah, putusan ini mengakibatkan beberapa hukum yang penting. Nah, sebelum putusannya itu, anak di luar perkawinan itu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan juga keluarga ibunya. Nah, sesudah keputusan, anak di luar perkawinan ini dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga alat bukti yang sah seperti tes DNA. Nah, akibat dari hukumnya itu meliputi beberapa bagian. Yang pertama, anak itu dapat memperoleh pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologis. Yang kedua, membuka kemungkinan pemenuhan hak nafkah dan juga tanggung jawab orang tua. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada hak anak. Dan yang terakhir, mengurangi diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar pernikahan. Kesimpulan dari putusan yang saya ambil yaitu di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 8/2010 merupakan putusan yang menunjukkan bahwa hukum itu harus mampu memberikan keadilan dan juga perlindungan hak asasi manusia melalui pendekatan hukum progresif dan juga penafsiran konstitusional. Nah, mahkamah memperluas perlindungan terhadap anak di luar pernikahan. Putusan ini tidak hanya mengubah norma hukum, tapi juga memberikan dampak nyata bagi pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Sekian dari saya untuk menjelaskan secara rinci artikel yang saya buat. Terima kasih.